Selamat siang semuanya. Pada hari ini saya akan memberikan peraturan tenaga kerja yang telah diedit oleh pengacara Pak Sony untuk berlaku perusahaan bekerja di atas 5 orang. Untuk persyaratan kerja, persyaratan standar kerja ini jika isi dalam kontrak kerja yang ada melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan atau kurang dari standar minimum, maka kontrak kerja itu dinyatakan batal atau harus diperbaharui sesuai dengan peraturan. Jika terjadi konflik antara kontrak kerja dan peraturan ketenagakerjaan, diterapkan sesuai kondisi kerja yang menguntungkan. Jika saudara atau seseorang membantu bekerja tanpa ada kontrak kerja, itu tidak diakui di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, ataupun pekerja dinyatakan sebagai pekerja jika ada ikatan dalam kontrak kerja bukan secara lesan. Yang kedua, larangan pemotongan jika terjadi kerusakan. Pengusaha tidak dapat membuat atau mengatur hukuman jika ada kerusakan atau kesalahan dalam bekerja. Jika ada potongan ganti rugi secara sepihak, itu dianggap sebagai gaji yang tidak terbayar. Di dalam kontrak kerja adalah kontrak yang diakhiri dengan tujuan pekerja untuk bekerja dan pengusaha untuk memberikan upah. Surat keterangan kontrak kerja harus disimpan oleh kedua belah pihak. Setelah penandatanganan kontrak kerja dibagi ke dua belah pihak, dan jika ada perubahan setelah dirubah, SLC diberikan kepada pekerja. Jika ada pelanggaran, dikenakan denda 5 juta won ke bawah. Untuk spesifikasi kerja, itu yang harus diingat yaitu gaji, kapan bekerjanya, kapan mengikuti hari liburnya, yonca, atau tempat kerja, dan sebagainya. Itu yang harus ditandatanganin adalah setelah kapan menerima gaji, kapan bekerja, kapan hari Sabtu, kapan dikasih yonca. Ini adalah contoh ya, contoh kontrak kerja. Contohnya seperti berikut ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10, dan lain-lain. Karena di situ tertera ya semuanya, jenis pekerjaannya apa, tempat kerjanya di mana, per bulan gajinya berapa, bonusnya ada apa enggak, tunjangan, dan lain sebagainya. Cuti yang terbayar itu semuanya setelah ditandatangani baru dikasih ke pekerja satu dan ke perusahaan satu. Untuk upah minimum penerapannya yaitu berlaku untuk semua pengusaha yang mempekerjakan pekerja. Yang di luar penerapan, jika bisnis yang hanya mempekerjakan kerabat atau teman yang tinggal bersama mereka, seperti pembantu, cuman hanya membantu ya, atau dan lain-lain. Jika kontrak kerja 1 tahun ke atas, selama 3 bulan masa percobaan pengusaha boleh membayar gaji 90% dari gaji pokok. Tetapi jika pekerja sudah bekerja 1 tahun lebih, walaupun pekerja itu mengerjakan pekerjaan ringan, gaji pokok tidak boleh dipotong. Seperti yang diterapkan di upah minimum pasal 5 tentang pekerjaan ringan, yaitu pekerja ringan ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja. Ada 9 klasifikasi jenis pekerjaan yang disebut pekerja ringan. Untuk yang ketiga, untuk jumlah upah minimum. Upah minimum tahun 2020 per jamnya yaitu 8.590 won, untuk seharinya 68.720 won jika 8 jam kerja, dan per bulan akan mendapatkan gaji sekitar 1.795.310 won kalau 40 jam kerja dalam seminggu. Untuk tahun 2021 per jamnya 8.720 won. Per harinya 69.760, 8 jam kerja, dan per bulan totalnya 1.822.480 won jika sama 40 jam kerja dalam seminggu. Peraturan upah yang dibayarkan secara rutin minimal sebulan sekali yaitu gaji pokok dan tunjangan.
Untuk tanggapan Menteri Tenaga Kerja terhadap pengurangan upah minimum selama masa percobaan, untuk pelarangan pemotongan UMR dari 10% ya, ada 9 jenis klasifikasi pekerjaan di Korea, yaitu dianggap sebagai pekerja ringan. Yang pertama, bekerja sebagai pembantu di konstruksi atau di pertambangan, transportasi, misalkan bongkar muat, pemindahan, pengiriman, pos, paket, makanan, minuman, koran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalau di manufaktur, seperti pengemasan manual, pelabelan, pemisahan, atau dan lain sebagainya. Kemudian di kebersihan dan keamanan, sebagai pembersih dan penjaga taman, pemulung, sampah, pengambil sampah, satpam, atau dan lain sebagainya. Untuk pembantu, juga penjaga dan penjual di restoran, yaitu pembantu rumah tangga juga termasuk koki, pom bensin, dan lain sebagainya. Untuk perkebunan, perhutanan, dan perikanan, penjaga kebakaran hutan, gas parkir, laundry, dan lain-lain sebagainya. 9 ini termasuk dari klasifikasi pekerja ringan. Untuk contoh yang kedua di manufaktur, itu boleh dipotong dan tidak boleh yang dipotong. Untuk pekerja di pelabelan, perakitan, pengangkutan, pemuatan, pengaturan, dan pembersihan, masa percobaan dibayar 100% dari UMR, jadi tidak boleh dipotong. Tetapi untuk mesin yang berproduksi bekerja untuk hanya membantu, mengatur, dan membersihkan mesin di lokasi kerja, tidak dianggap sebagai pekerja ringan dan diperbolehkan memotong 10% dari UMR selama masa percobaan. Kemudian penerapan Undang-Undang Tenaga Kerja. Bagaimanakah cara penerapan Undang-Undang Tenaga Kerja, yaitu jumlah pekerja di atas 5 orang. Yang kedua, penerapan sebagian Undang-Undang Tenaga Kerja, yaitu jumlah pekerja 4 orang ke bawah. Untuk keterangannya sebagai berikut. Untuk yang pertama, yang pekerjanya kurang dari 5 orang, yaitu 1-4 orang, 5-9, 10-19, dan 20 ke atas, itu semuanya sama, 5-20 ke atas. Untuk kerja lemburan, pemecatan itu harus tertulis, terus uang pemecatan, cuti tahunan, atau dan haid, gaji kebangkrutan atau hyopgebyo namanya, dan 40 jam kerja itu wajib untuk 5 orang pekerja dan sampai 20 orang pekerja ke atas. Tetapi hanya untuk uang pemecatan yang 1-4 orang tidak ada uang pemecatannya. Kemudian untuk kerjaan lembur. Jam lembur menurut Undang-Undang Kontrak Kerja sesuai kesepakatan bersama per minggu lemburan hanya 12 jam. Untuk kerja malam dan hari libur, kerja malam sama mulai jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Kalau hari libur, bekerja pada hari libur yang dinyatakan sebagai hari libur di dalam kontrak kerja tersebut. Untuk upah tambahan adalah jika kerja lembur, kerja malam, dan tanggal merah dibayar 150% atau lebih dari upah gaji yang telah diterima. Untuk upah tambahan berlaku juga untuk pekerja swasta, tidak hanya resmi, jadi pekerja swasta juga mendapatkan upah tambahan. Kerja lemburan malam dan hari libur, jika bekerja di hari yang sama, perhitungannya semua harus dijumlahkan. Bagaimanakah untuk pendapatan cuti? Untuk mendapatkan cuti, pengusaha berhak memberikan libur sebagai pengganti pembayaran upah kerja lembur. Jika lembur di malam hari dan hari libur yang tertulis sesuai kesepakatan bersama yang tertulis di dalam kontrak kerja yang telah ditandatangani berdua.